Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Jalan Sutera Bring Sewu. Masih di dunia permesin tetesan sederhana, manual ataupun full otomatis. Untuk tema video kali ini kita akan membahas tentang timer. Jadi timer ini berfungsi untuk mengatur putaran dinamo pada mesin tetas otomatis. Jadi fungsinya itu saja, untuk mengatur putaran dinamo. Nanti kita akan bahas secara detail, jadi silakan disimak videonya. Kemudian nanti saya jelaskan dengan gambar juga secara detail. Jadi di sini tidak perlu pemahaman elektronika yang terlalu tinggi, dasar elektronika saja, atau yang belum tahu tentang elektronika akan paham. Jadi terus simak video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk subscribe, like, and comment. Oke, kita akan bahas tentang timernya dulu. Jadi di dalam timer ini itu sebenarnya sudah ada cara merangkainya di sini. Di sini ada diagram skematik. Kalau teman-teman yang pernah belajar elektronika pasti paham. Jadi timer ini menggunakan tegangan AC. Tuh, bisa langsung dihubungkan ke AC. Di sini ada nomor, ada angka-angka di sini. 1 2 3 4 5 6 7 8 memutar di sini ya. 1 sampai 8, di sini ada 8 pin. Kalau untuk timernya itu saya pakai DH48S ya. Ini kita bisa beli secara online atau nitip sama temen yang biasa belanja online. Jadi untuk rangkaian di sini itu nomor 1, nomor 2, nomor 1 itu terhubung ke gate atau reset, itu enggak kita pakai. Yang kita pakai itu nanti pin nomor 2, nomor 7, nomor 6 sama nomor 8. Nah, nanti pin-pin di sini. Jadi langsung saya jelaskan dengan gambar ya. Seperti ini. Di sini ada M. M itu artinya motor. Di sini ada lampu 1 2 3. Ini bisa diparalel terus sampai 10 atau berapa sesuai dengan kebutuhan. Kemudian lampu itu ada 2 kabel ya. Kemudian di sini ada yang kotak ini timernya. 1 2 3 4 5 6 7 8 itu adalah pin ini ya. Jadi pin-pin atau kaki-kaki ini. Nah, kaki-kaki di sini. Ini ada nomornya. Di sini ada termostat, kemudian ini saklar. Nah, pertama itu kita hubungkan kabel termostat itu kan ada kabel merah dan kabel hitam. Ini langsung masuk ke termostat. Kemudian kabel kuning dan hitam itu langsung ke lampu. Nah, ini termostat ini yang pertama rangkaian termostatnya. Kemudian untuk rangkaian motor di sini, motornya itu yang saya pakai kebetulan AC, dia mempunyai 5 atau 6 RPM. Jadi kalau motor itu semakin kecil RPM-nya semakin mahal biasanya dan semakin bagus biasanya. Nah itu kalau RPM-nya semakin besar biasanya harganya pun semakin murah. Kalau untuk mesin tetas itu putarannya itu semakin lambat, berarti RPM-nya semakin kecil, harus kecil gitu. RPM ini menentukan berapa waktu nanti yang akan kita setting RPM ini. Nanti kalau teman-teman pakai dinamo dengan RPM 12 itu mungkin putarannya lebih cepat, setting timernya pun beda, waktunya yang beda. Kemudian di sini kabelnya 2 ya, saya pakai. Kabel pertama ini terhubung dengan kaki nomor 2 pada timer ya. Kaki pada nomor 2. Nah, ini pin-pin pada kaki timer. Di sini sudah ada keterangannya. Pin 1, 2,
345678. Di sini sudah ada nomornya. Ini kalau teman-teman beli nanti kelihatan ada nomornya. Jadi nanti kita tinggal hubung-hubungan saja ya, sesuai dengan gambar yang saya jelaskan. Oke, kita kembali ke rangkaian. Jadi kita hubungkan kaki nomor 6, pin nomor 6 itu ke motor atau dinamonya. Ini kaki nomor 6 ke motor atau dinamonya. Setelah itu kaki nomor 7 dan 8 itu disambungkan saja dengan kabel. Kemudian dia nanti masuk ke saklar. Dari saklar kaki satunya lagi masuk ke kabel AC yang hitam ya. Ini terhubung dengan termostat yang hitam, boleh. Kemudian kabel nomor 2, kaki nomor 2 pada timer itu terhubung dengan kabel merah termostat. Ini rangkaiannya seperti ini, sangat simpel, mudah. Nah, kenapa di sini saya jelaskan ya, ada nomor 6 dan nomor 7. Nah, ini gambarnya kurang begitu jelas. Nomor 5 dan 6 di sini terhubung dengan relaynya. Jadi pada kaki 5 dan 6 itu sebenarnya begini. Kaki nomor 5 itu adalah T1 waktu 1, yang kaki nomor 6 itu T2. Jadi kenapa saya pilih T6? Jadi ketika timer ini beroperasi, jadi relaynya belum bekerja, dia masih terhubung ke kaki nomor 5, jadi belum bekerja. Setelah nanti 3 jam sesuai dengan waktu yang disetting, baru dia akan terhubung ke sini. Jadi relay di dalam timer ini itu bekerja hanya beberapa detik sesuai dengan settingan yang akan kita setting nanti. Jadi lebih ringan kerjanya, tidak berat. Dalam artian selama 3 jam itu relay itu tidak bekerja. Baru setelah 3 jam, relay akan pindah ke kaki nomor 6. Kemudian mengalirkan arus, dinamo bergerak selama sesuai dengan yang kita setting, 6 detik atau 10 detik nanti kita bisa lihat. Jadi teman-teman jangan salah men-setting dan jangan bingung. Sebenarnya bisa dipilih ke nomor 5 bisa. Nanti T1-nya yang dibikin untuk penggeraknya, T2-nya sebagai pewaktu, biasanya 3 jam gitu bisa. Ini sudah saya rangkai sesuai dengan gambar tadi ya. Nomor 7 dan 8 terhubung, kemudian dia dapat kabel ke saklar. Kemudian seperti inilah rangkainya sesuai dengan gambar tadi. Ini rangkaiannya sudah jadi. Ya, kalau tampak depan seperti ini. Kalau untuk lubang sendiri ini 4,5 kali 4,5. Ini sudah pas. Ini sudah ukuran sesuai dengan besar timernya. Tuh. Kita akan pasang ke pinnya ini ya, yang sudah saya rangkai. Ini dalam pemasangan tidak usah khawatir, karena settingan timer itu dibuat kalau kita masangnya itu nggak bisa terbalik. Nih di sini ada lubang penguncinya. Jadi kalau dia muternya ke sini, oh ternyata nggak bisa, berarti nggak bisa masuk. Itu karena sudah ada settingannya seperti ini ya. Nanti setelah dimasukkan seperti ini, masukkan. Nah, tinggal kita kunci saja dari dalam, masukkan, jerek. Nanti gini dia nanti ini mengunci. Simple cara memasukkannya, cara memasangnya itu sangat simple. Untuk mengetesnya kita bisa dengan telur A, B, C, D. Artinya di sini posisi A, kemudian di sini C. Nanti kalau telur ini bisa berputar dari
A kemudian jadi J itu sudah cukup. Jadi kita taruh seperti ini. Ini saya tambahin beban saja untuk kekuatan tarikan dinamo. Kalau untuk setting timer, jadi di sini ada T1 dan T2. T1 itu berfungsi T1 ya. Ini T1, di sini ada tombolnya S00. Jadi 1 2 3 itu adalah T1. 1 2 3 itu adalah T2. Jadi tadi saya pilih nomor 6. Nomor 6 itu T2 ya. Jadi nomor 6 itu T2, lama dinamo bergerak. Jadi lama dinamo bergerak. Kalau setting timer ini harus pada posisi mati ya. Disaklarnya dimatikan dulu. Ini harus pada posisi mati. Kita lihat pergerakannya dulu supaya paham. Kita hidupkan. Ini posisi A telurnya. Dia berputar A, kembali ke A, berputar lagi, dia kembali ke sebelah sini C. Nah itu sudah cukup, seperti itu sudah cukup. Jadi angkanya berapa? Nah inilah, karena untuk masing-masing RPM itu beda settingan timernya. Ini sementara saya setting. Nah itu T1 sedang bekerja 5 detik 05 sesuai dengan settingannya. Dia akan pindah ke T2 6 detik 6S, itu artinya 6 detik baru dinamo itu bergerak. Itu maksudnya sampai 6 detik dinamonya nanti mati yang ini ya. Ya seperti itu. Jadi di sini itu ada S. S itu second, H itu jam atau horse ya. Kemudian ada lagi 0,5 itu setengah menit, M itu menit, 0 ini 0, ini ya. Ini setengah menit ini ya, ada ini kita nggak pakai. Yang kita pakai itu yang pertama kita setting H dulu untuk horse. Kita akan setting timer 1 itu 3 jam. Tinggal diklik-klik bawah saja. 03 jam. Ini maksudnya 3 jam. Kemudian setelah 3 jam ini bergerak selama 6 detik. Ini bisa diubah-ubah. Tapi untuk men-settingnya 06 itu maksudnya 6 detik atau 6 second. Setelah itu bisa kita amankan dengan cara menutupnya. Nah ini kalau kita hidupkan lama, kita ubah dulu ininya menjadi menit, menjadi second untuk mengetes saja. Kita hidupkan, bekerja. Nah, 6 detik mati, tetap pindah. Nah seperti itu. Demikian cara setting timer untuk mesin tetas. Semoga video ini bisa bermanfaat. Terima kasih telah menonton.
Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.